Cerita dimulai dengan berita kekacauan di seluruh dunia oleh sebuah kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan robot. Saat pertama kali mereka percaya dengan adanya robot, semua pekerjaan bisa menjadi lebih cepat, dari transportasi, medis, hingga urusan rumah tangga. Tetapi mulai malam ini semuanya berubah karena robot sekarang telah melanggar protokol keamanan. Pihak berwenang memperkirakan lebih dari 500.000 orang tewas oleh serangan robot. Dan setelah 10 hari serangan, pemerintah memperkirakan lebih dari 1 juta warga sipil tewas. Dan pemerintah menyatakan kalau robot yang bernama Harlan adalah robot teroris pertama di dunia. Harlan dikembangkan di Shepard Robotics dengan pengawasan pakar yang bernama Val Shepard. Harlan dibesarkan bersama dengan putrinya yang berumur 10 tahun bernama Atlas Shepard. Harlan rencananya dibuat untuk membantu memperbaiki kehidupan di bumi. Pemerintah masih mencari tahu bagaimana caranya Harlan meretas semua robot sehingga membangkang. Untuk mengatasi ancaman robot, pihak pemerintah membentuk koalisi bangsa-bangsa internasional yang dinamakan KBI. Pasukan KBI meluncurkan serangan balik ke seluruh dunia. Karena serangan ini, pasukan KBI berhasil mengalahkan robot-robot di seluruh dunia dan memaksa Harlan meninggalkan bumi. Sebelum pergi, Harlan mengirim pesan bahwa dia akan kembali untuk menghancurkan bumi. 28 tahun kemudian, di Hollywood, pasukan KBI mendapat perintah untuk menangkap robot yang berkeliaran. Tim mendeteksi adanya robot di ruangan. Ternyata robot itu tangan kanan Harlan yang bernama Casca. Saat akan menghancurkan pintu, Casca berbalik menyerang. Let's get to it. Akhirnya, Casca dapat diringkus. Di Los Angeles, Atlas telah dewasa dan sekarang bekerja di bagian analisis KBI. Seperti biasa, paginya diawali meminum kopi americano dan bermain catur dengan kecerdasan buatan. Di dalam berita, Atlas mengetahui kalau Casca telah berhasil ditangkap. Dengan terburu-buru, Atlas berangkat menuju markas KBI. Di sana, Kolonel Elias meragukan keputusan Jenderal Bote mengikut sertakan Atlas dalam operasi penangkapan Harlan. Tetapi Bote memberi alasan kalau Atlas orang yang dapat membuat Casca berbicara dan analisisnya tentang Harlan selalu sempurna. Elias mengatakan kalau Atlas sudah 4 kali tidak lolos dalam ujian Rangers. Tes psikologis juga menunjukkan kalau Atlas kaku, agresif, dan emosinya tidak stabil. Bote menambahkan kalau Atlas Ranger yang paling cerdas dan pantang menyerah. Atlas yang telah sampai ke markas KBI menanyakan di mana Casca. Setelah sekian lama, akhirnya Atlas bisa bertatap muka dengan Casca. Untuk pertama, Atlas menanyakan di mana Harlan berada, tapi Casca tidak menjawab. Atlas menghukumnya dengan bidak catur yang mengandung magnet, sehingga mengganggu CPU-nya. Atlas berusaha meriset ulang Casca, sehingga dia bisa menganalisis setiap bit kode yang ada di kepalanya. Alhasil, kode itu terpecahkan dan menemukan lokasi Harlan di JR39 Galaksi Andromeda. Saat Casca menyerang, ternyata Atlas telah memasang pelindung. Casca pun dimusnahkan. Bote memberi selamat kepada Atlas karena selama 28 tahun ini akhirnya lokasi Harlan ditemukan. Di luar ruangan, Atlas marah karena Bote tidak menyetujui kalau Atlas ikut dalam misi ini dengan alasan karena di sini Atlas lebih dibutuhkan. Tetapi Atlas mengatakan dia hanya ingin memastikan kalau Harlan benar-benar mati. Tetapi Bote mengatakan kalau rencananya berubah. KBI ingin Harlan ditangkap hidup-hidup karena KBI menginginkan CPU Harlan untuk melacak kode dan cara bagaimana dia bisa menerobos program. Rencananya, Bote akan mengirim Elias dan Rangers Batalion keempat.
Elias pun datang dan memuji Atlas karena berhasil menemukan di mana Harlan. Dalam keadaan marah, Atlas mengatakan kalau tidak mungkin melakukan operasi darat, memburu Harlan yang dirancang lebih pintar dan cerdik dari kita. Kalau ingin menangkap Harlan hidup-hidup, tidak akan ada Ranger yang selamat. Elias mengajak Atlas dan ingin menunjukkan sesuatu. Sebuah robot bernama Zoe memberikan kopi Americano. Atlas menanyakan bagaimana robot itu tahu kalau dia menginginkan kopi, karena robot itu telah disinkronkan dengan Elias, yang artinya jalan pikirannya dengan Elias menjadi satu. Koneksi neural adalah cikal bakal pembentukan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh orang tua Atlas. Ini aman karena koneksi dua arah yang meningkatkan komunikasi neural di otak Elias dengan otak Zoe. Sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat. Dan sekarang Elias mempunyai skuadron yang seperti ini. Karena hanya Atlas yang mengetahui isi otak Harlan, Bote pun mengizinkan Atlas untuk ikut. Mereka pun berangkat. Untuk keluar dari bumi memerlukan kode dari dua orang untuk membuka gerbang pelindung. Setelah kode dimasukkan, pesawat berangkat dengan kecepatan cahaya. Di pesawat, Atlas mulai mengumpulkan data-data tentang Harlan dan membuka hologram saat ibunya sedang menjelaskan koneksi neural di depan orang-orang penting. Saat itu, Atlas berumur 6 bulan. Val menjelaskan bahwa sistem operasi yang baru dirancang untuk beradaptasi dengan manusia. Saat Atlas bereaksi dengan rusa, ponsel itu memunculkan banyak rusa, dan itu menjadi jelas kalau kecerdasan buatan mampu beradaptasi dengan otak manusia. Agar kinerja lebih sempurna, dibutuhkan alat untuk menghubungkan otak manusia, yaitu koneksi neural, yang menyatukan manusia dengan robot untuk membangun dunia yang lebih baik. Saat itu juga, Elias menghubunginya lewat hologram, meminta Atlas datang ke ruang pertemuan. Di sana, Atlas membagikan informasi Harlan dengan tumpukan dokumen, juga melarang mengunduh informasi ini karena jika memakai sistem digital akan mudah diretas, dan memerintahkan Ranger untuk memutuskan koneksi neuralnya. Atlas juga menjelaskan karena posisi bulan di sana lebih dekat, kemungkinan akan ada hipergravitasi, badai listrik, dan gempa bumi, dan juga melarang para Rangers untuk keluar dari ARC atau robot tanpa pelindung. Harlan memilih tempat ini karena peluangnya bertahan hidup lebih baik, sedangkan kita tidak mengetahui berapa jumlah pasukan Harlan. Sebelum Atlas melanjutkan, Elias menegaskan kalau pasukan tempur kita sangatlah kuat, telah siap untuk misi ini. Badai atmosfer planet GR39 akan menutupi kedatangan kita, dan kita akan berangkat 30 menit lagi. Di sana, Atlas melihat pasukan Elias sedang menyiapkan persenjataan. Atlas mengingatkan Elias kalau Harlan pasti akan menyiapkan jebakan dan selalu ada sesuatu di luar dugaan. Saat kau pikir telah berhasil, ternyata dia mempermainkanmu. Tetapi Elias tetap pada pendiriannya bahwa dia Ranger yang terbaik. Di samping itu, Elias juga masih punya rencana B, yaitu memiliki hulu ledak atom. Tiba-tiba pesawat diserang. Elias memerintahkan para Rangers untuk bertemu di titik yang telah ditentukan, sedangkan Atlas ditolong oleh Elias dan dimasukkan ke dalam ARC. Tetapi Atlas tidak bisa mengendalikannya karena baru kali ini Atlas masuk ke dalam ARC. Elias menyarankan memakai koneksi neural, tapi Atlas menolak. Shepard. I've got it, Colonel. Outstanding. How we doing? Yes. Atlas, rendezvous. Altitude warning. Karena pendaratan itu, Atlas berdarah. Atlas mencoba menghubungi Elias dan Jenderal Bote yang ada di bumi, tapi tidak ada jawaban. Atlas juga
berusaha menggunakan ARC-nya dengan mengubah bahasa dan suara. Setelah dipindai, akhirnya Atlas menemukan lokasi di mana kapsul penyelamat berada, 98 km di arah barat laut. Saat ARC-nya bersiap untuk terbang, Atlas menahannya karena jika terbang akan mudah ditemukan oleh drone. ARC itu menginformasikan kalau cadangan oksigen tersisa 22 jam. Sedang perjalanan darat tidak bisa terdeteksi berapa waktu yang dibutuhkan. Saat Atlas mencoba menggerakkan kaki ARC, ternyata tidak bisa. Atlas pun mematikan sistem otomatis dan akhirnya mulai perjalanan darat melewati padang salju. Di perjalanan, ARC meminta Atlas untuk memasang koneksi neural agar ARC bekerja secara maksimal. Tetapi Atlas menolak. ARC juga menganalisa pernyataan Atlas sebelumnya yang menyatakan bahwa pasukan Harlan akan menyergap. Atlas memberi peringatan agar jangan pernah menganalisa dirinya lagi karena dari pertama Atlas membenci robot dan Atlas ingin mengetahui persenjataan apa saja yang dimilikinya. Sekali lagi, ARC menyarankan supaya memakai koneksi neural agar lebih mudah dan langsung masuk ke dalam otak Atlas, juga bisa membantu dalam pertempuran. Tetapi Atlas menolaknya tetap dengan pendiriannya. Akhirnya ARC menyebutkan persenjataannya dengan hologram. ARC juga memberitahu kalau namanya adalah Smith. Mereka pun sampai ke sebuah lembah. Ternyata di sana adalah titik pendaratan Rangers, tetapi Ranger dan ARC-nya semua telah mati. Atlas memperkirakan kalau Ranger bukan mati karena benturan saat jatuh, kemungkinan dihabisi oleh anak buah Harlan. Atlas pun mengumpulkan tanda pengenal para Ranger. Saat akan mengambil satu lagi, tidak ditemukan mayat di dalamnya. Ternyata itu ARC Zoe milik Kolonel Elias, dan sensor Smith mendeteksi ada pergerakan. Saat dipindai, itu adalah Casca. Atlas terheran karena Casca telah terbunuh di bumi. Akhirnya Atlas yakin kalau Harlan telah berhasil membuat pasukan. Sensor Smith mengkonfirmasi kalau mereka telah dikepung dan tidak ada jalan lari selain bertempur. What the hell is that? I'm afraid you. Karena terjepit, Atlas memerintahkan Smith untuk meluncurkan bom ion. Akhirnya, lembah itu rata dengan tanah. Tetapi Casca datang dengan menodongkan senjata, dan tiba-tiba tanah terbelah. Mereka jatuh ke dalam tanah yang berongga. Di situ tulang kering Atlas patah. Smith memerintahkan Atlas untuk menekan tombol sistem medis, dan Smith mulai pengobatannya. Smith menyarankan untuk membuka kotak makanan guna memulihkan kekuatan. Di situ, Smith memberikan makanan instan seperti permen lollipop. Atlas menanyakan tentang Elias. Smith mengatakan kesempatan Elias hidup hanya 0,13% karena Elias tanpa setelan ARC-nya. Smith mengatakan peluang hidup kita hanya satu, yaitu dengan koneksi neural. Pada sinkronisasi 100%, kita akan menjadi satu kesatuan. Kemampuan analisis dipasangkan dengan kemampuan bertempur dan akses data akan menjadi kekuatan yang mematikan. Akhirnya, Atlas mau menggunakan koneksi neural, tetapi dengan syarat jangan mengoreksi ingatan pribadi dan hanya menjalankan misi. Dan sinkronisasi dimulai. Di tempat lain, Casca juga masih hidup. Harlan memerintahkan agar mencari Atlas sampai ketemu. Di situ, Harlan mencoba mengambil data dari Elias. Ternyata sinkronisasi gagal. Smith mengatakan kalau dia mempunyai rekor sempurna untuk sinkronisasi. Mungkin Atlas belum bisa membuka pikirannya untuk robot. Atlas memerintahkan untuk mengulang kembali. Setelah dicek, Smith mempunyai 497 triliun baris kode tanpa cacat. Untuk mengatasi masalah ini, Smith menyarankan
program pengenalan diri harus dijalankan. Akhirnya, pengenalan diri dimulai. Untuk pertama, Smith menanyakan nama dan pekerjaan. Kemudian, untuk membangun kepercayaan, Smith menanyakan pilihan makanan. Smith mendeteksi setiap Atlas mendengar nama Harlan, emosinya meningkat dan masuk lebih dalam ke dalam kenangan Atlas. Dan ternyata Harlan mempunyai ibu yang sama dengan Atlas. Akhirnya, sinkronisasi berjalan 40% dan Atlas sudah bisa mengakses sistem Smith. Karena sinkronisasi sudah berjalan, Atlas menemukan jalan keluar dari tempat itu. Ternyata di sebelah kiri 250 meter ada rongga yang bisa ditembus. Dengan analisis Atlas dan kekuatan Smith, mereka berhasil ke rongga itu. Smith mengingatkan kalau persediaan udara tinggal 14 jam dan jarak menuju kapsul penyelamat tinggal 37 km. Sinkronisasi mencapai 60%. Kini Atlas bisa mengakses persenjataan Smith. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Dari jauh, drone Casca menemukan mereka. Di tempat lain, Atlas menemukan bunga dan diberi nama Plenty yang kemudian disimpan oleh Smith. Tiba-tiba sensor gerak yang ditanam Atlas berbunyi. Ternyata Casca telah mendekat. Atlas memerintahkan Smith untuk menendangkan ranjau panas. Di situ Atlas mendengar suara Harlan. Atlas mengira sistem Smith telah diretas, tetapi Smith mengatakan kalau sistem audionya tidak bisa diretas. Atlas memerintahkan Smith untuk menyalakan lampu dan senjata. Saat mendekat, ternyata kepala Casca lah yang mengirimkan suara. Saat dimatikan, Atlas melihat transmisi jarak dekat di kepala Casca, yang artinya markas Harlan tidak jauh dari sini. Atlas meminta Smith untuk memindai markas Harlan, tetapi Smith menolak karena waktunya tidak akan cukup sebelum oksigennya habis. Tetapi Atlas memaksa dengan alasan hanya menandai lokasi untuk pengeboman jarak jauh. Smith tetap menolaknya karena akan membahayakan Atlas. Atlas pun berencana keluar dari Smith dengan memakai bantuan oksigen. Tetapi oleh Smith dicegah. Dengan koneksi neural, Smith dapat mengendalikan Atlas. Di situ, Smith merasakan masa lalu Atlas, Harlan dan ibunya, dan melepas kontrolnya. Baru pertama kali ini, Smith merasakan sakit yang begitu besar. Bukan kesedihan, tapi rasa bersalah. Atlas menegaskan, kalau kita tidak menandai markas Harlan, semua Ranger akan mati sia-sia. Atlas juga mengatakan bahwa seluruh karirnya habis hanya untuk mempelajari Harlan, mencari cara untuk menghentikannya. Karena alasan itu, Smith akhirnya mau menandai lokasi Harlan. Mereka pun berangkat, menyusuri lembah dan rawa. Akhirnya melihat markas Harlan yang begitu besar. Di sana, Smith memasang penanda untuk pengeboman jarak jauh. Karena Atlas melihat hulu ledak karbon yang ada di pesawat, Atlas memerintahkan Smith untuk mendekat agar bisa mengetahui aktivitas para robot. Tetapi sebelum sampai markas, mereka ketahuan. Mereka pun diserang. Saat akan pergi, Smith tidak percaya karena dirinya bisa diretas. Sistem Smith dimatikan. Akhirnya Atlas tertangkap. Di bumi, seorang Rangers memberitahu Bote kalau ada transmisi dari planet JR39 galaksi Andromeda. Ternyata itu adalah suara Atlas yang meminta bantuan. Seandainya hulu ledak karbon jatuh ke tangan Harlan, bumi dalam masalah. Bote meminta Ranger untuk memindai lagi setiap transmisi dan menyiagakan protokol darurat. Di tempat lain, Atlas sekarang menjadi tahanan. Atlas mencoba memanggil Smith, tapi tidak ada respon. Akhirnya, Harlan menemui Atlas setelah 28 tahun tidak bertemu dan mengatakan kalau dia telah lama menunggunya. Harlan mengatakan sebenarnya dia menyayangi Atlas dan ibunya, tetapi karena manusia terus mengancam spesies lain, tak ada jalan selain dimusnahkan. Mungkin sekarang waktunya merenungkan peran Atlas dari semua ini. Harlan yakin kalau Atlas pintar karena hanya Harlan yang mengetahui isi pikiran Atlas. Atlas mengatakan penangkapan Casca adalah rekayasa, sehingga membawa Rangers dan dirinya ke planet ini untuk membaca hulu ledak karbon dan dapat menyerang balik bumi, dan terakhir menunggu dirinya.
Harlan mengatakan kalau sistem pertahanan bumi sangatlah luar biasa, tak bisa ditembus apapun, kecuali kapal perang KBI dengan kode izin yang tepat. Sebagai perwira intelijen, pastinya Atlas mempunyai separuh kode untuk melewati pertahanan bumi, dan sekarang waktunya untuk mengambil kode itu. Atlas pun dibawa dan diikat. Untuk menembus bumi, Harlan memerlukan 2 kode izin. Satu telah diambil dari Kolonel Ilyas dan satunya ada pada Atlas. Harlan pun mengambil kode itu dari Atlas dan membiarkan Atlas karena cadangan oksigennya tinggal 5 menit. Ternyata Ilyas belum mati dan menanyakan di mana Smith. Atlas menjelaskan kalau Smith telah diretas dan dimatikan. Tetapi Ilyas mengatakan kalau Smith tak akan mati sebelum reaktornya dikosongkan atau dihancurkan. Ilyas memberikan koneksi neuralnya agar Atlas memanggil Smith. Setelah Smith merespon, Atlas meminta untuk membantunya. Tetapi Smith tidak bisa karena mereka belum sinkron 100%, sehingga kode pengekangan belum terbuka. Atlas mencoba menyinkronkan lagi dengan mengingat apa yang terjadi 28 tahun lalu. Atlas melihat ibunya sangat sayang dan selalu memperhatikan Harlan. Ibunya menganggap Harlan lebih menarik, dan Atlas meminta Harlan untuk membantunya agar ibunya memperhatikannya juga. Harlan mengatakan kalau bisa membantunya jika Atlas merubah koneksi neural bekerja menjadi 2 arah. Itu bisa dilakukan hanya dengan suara manusia, yaitu suara Atlas. Akhirnya Atlas merubah koneksi neural. Ibunya melihat itu, tetapi sudah terlambat, dan Harlan mengendalikan ibunya untuk menembak dirinya sendiri. Karena itu, Atlas mempunyai rasa sakit yang begitu dalam, rasa bersalah. Setelah semua itu diungkapkan, Smith diperbolehkan memasuki pikirannya dan sinkron antara Atlas dan Smith mencapai 100%. Kode pengekangan Smith terbuka dan Smith hidup kembali. Smith datang tepat waktu di saat pasokan oksigen Atlas dan Ilyas habis. Smith mengatakan kalau senjatanya telah dilucuti. Kini hanya tertinggal 1 dan waktu peluncuran hulu ledak karbon tinggal 3 menit. Dengan senjata seadanya, Smith dan Atlas berbalik menyerang. The exit is 40.3 feet. Shields up! 2 minutes 32. Atlas, we need to get moving. Casca! Atlas, the ship. Rating. Ignite the atmosphere and kill us both. And deactivate the warhead! I don't have enough time. Stairs! And take a shot! Ready! Atlas, I'm not in yet. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Atlas menembakkan senjatanya ke pesawat. Bertepatan dengan Smith berhasil meretas hulu ledak karbon sehingga tidak meledak. Di saat itu juga puing-puing pesawat jatuh dan Smith berusaha menghindar. Tetapi Atlas memerintahkan Smith untuk berhenti. Ternyata di belakang Harlan mengikuti. Mereka pun bertarung. Show me his patterns! Modeling it.
Atlas? Act 1, charge. Away from her. Atlas. You're damn. We managed a version of you. Setelah Harlan dilumpuhkan, ternyata pasukan oksigen Atlas menipis, sehingga Smith mengorbankan dirinya dengan sisa energi mengisi oksigen Atlas. Walaupun Atlas menolak karena tidak ingin kehilangan Smith, Smith tetap menjalankan prosedur itu dalam 1 menit. Setelah pagi, pasukan KBI sampai dan Atlas dibawa kembali ke bumi. Beberapa hari kemudian, Jenderal Bote menemui Atlas, memberikan sisa-sisa yang ada di dalam Smith. Ternyata itu bunga yang bernama Planti. Bote juga menyampaikan terima kasih dari para keluarga Rangers karena Atlas telah membawa tanda pengenal mereka dan itu sangat berarti untuk keluarganya. Di KBI, sekarang Atlas menjadi Ranger senior. Seorang mekanik memberikan ARC baru ke Atlas. Atlas pun mencobanya. Ternyata itu Smith yang telah dimodifikasi. Film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.